Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar, mungkin dari para hadirin juga pernah dengar, bahwa Profesor Dr. Handes Ahmad Kelvin Moniaga mengatakan, barang siapa yang tidak menjawab salam, maka tidak akan mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan orang tersebut. Daripada itu, jawablah salam saya. Uhayyukum tahiyyatan mubarakatan salamatan mabruran. Salamun alaina, salamun ala man ijtama'al huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap dewan juri dan para dai dan daiyah yang saya cintai. Hadirin rahimakumullah. Ilmu pengetahuan bukanlah segalanya, tapi segalanya berasal dari ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, alam tidak akan terbentuk. Tanpa ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu pula manusia, makhluk yang paling istimewa yang diberikan akal pikiran oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Maka dari itu yang dinamakan manusia, apapun jenisnya, diwajibkan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mungkin Al-Fakir tidak akan memperpanjang artinya. Mungkin dari para dai dan daiyah sudah paham akan arti tersebut. Dari pernyataan di atas, Al-Fakir akan mengupas sedikit pidato yang bertema warna pendidikan Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Di era globalisasi sekarang, banyak sekali pemuda-pemudi bangsa, khususnya Indonesia. Banyak sekali pemuda-pemudi bangsa kita yang putus sekolah. Betul. Apa yang menyebabkan pemuda-pemudi bangsa kita putus sekolah? Ada yang tahu para hadirin? Banyak faktor yang menyebabkan pemuda-pemudi bangsa kita putus sekolah. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi yang menjadi urutan pertama dalam masalah pendidikan? Karena tidak ada uang, tidak ada pula pendidikan. Faktor ekonomi yang mewarnai buruknya pendidikan ini adalah mahalnya biaya pendidikan. Jangankan negeri, swasta saja sudah bisa meninggikan harga pendidikannya. Ini tidak seimbang dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan. Faktor yang kedua, faktor dari dalam sekolah. Kenapa faktor dari dalam sekolah yang menjadi urutan kedua dalam masalah pendidikan? Karena sekarang sekolah bukan lagi tempat belajar. Sekarang sekolah bukan lagi tempat untuk mencari ilmu. Lalu sekarang sekolah tempat apa? Sekarang sekolah tempat bermain. Sekarang sekolah tempat nongkrong. Dan yang paling buruknya, sekarang sekolah bukan lagi tempat belajar, malah tempat mencari pacar. Betul apa betul? Coba yang bilang betul angkat tangan. Tidak usah pusing-pusing, yang angkat tangan itulah dia pelakunya. Dari faktor kedua yang di atas tersebut, bagaimana cara pemuda-pemudi kita sekarang mewarnai pendidikan Indonesia agar lebih baik lagi? Al-Fakir punya solusinya. Kalau bicara tentang masalah pendidikan, kita bisa berpikir kembali, bisa berpikir lebih logis lagi, bisa berpikir lebih jernih lagi. Tidakkah pendidikan yang paling baik adalah Al-Quran? Tidakkah pendidikan yang paling bagus adalah Al-Quran? Kenapa? Karena ilmu pengetahuan, ilmu
pendidikan, semua sudah jelas dalam Al-Quran. Maka dari itu, jadikanlah Al-Quran sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman untuk pendidikan yang berkarakter. Insya Allah, jika Indonesia menjadikan Al-Quran sebagai landasan pendidikan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pendidikan yang berkarakter, insya Allah akan tercipta generasi-generasi emas di tahun berikutnya. Dan terbukti bahwa Al-Quran menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Al-Fakir kasih contoh. Bukankah Al-Quran menjelaskan dalam penciptaan manusia dalam kandungan 1 bulan sampai 9 bulan dan yang sekarang disebut pendidikan biologi? Betul. Bukankah Al-Quran menjelaskan tentang pendidikan hukum riba? Al-Quran menjelaskan hukum utang piutang, hukum kredit, dan yang sekarang disebut pendidikan ekonomi. Bukankah Al-Quran menjelaskan tentang sejarah-sejarah terdahulu, umat-umat terdahulu, dan yang sekarang disebut pendidikan sejarah Islam? Semua pendidikan terdapat di Al-Quran. Semua ilmu pengetahuan sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan pidato yang Al-Fakir sampaikan saat ini bahwa pendidikan, warna pendidikan di Indonesia ini sangatlah buruk. Kenapa? Karena sekarang sekolah bukan lagi tempat belajar, malah tempat ajang mencari pacar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sekarang ekonomi sekolah tambah mahal. Bagaimana mau bisa merasakan bangku pendidikan karena mayoritas masyarakat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan. Saya anak desa ikut lomba pidato bahasa. Kalah menang itu biasa, yang penting sudah berusaha. Buah manggis, buah kedondong, buah rambutan, buah pepaya, itulah dia nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil nomor undi 81 atas